Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kaca online. Presiden Prabowo Subianto dalam salah satu pidatonya menegaskan bakal memecat seluruh pejabat yang nakal yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Pak Prabowo memang sangat disorot terkait berbagai kontroversi yang dilakukan oleh para menterinya. Terbaru teman-teman, pelarangan penjualan gas 3 kg atau LPG subsidi yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia membuat rakyat ini geram, bahkan membuat kerusuhan di akar rumput. Kelangkaan terjadi teman-teman akibat salah kaprah dari Menteri ESDM yang begitu saja tanpa memikirkan konsekuensi untuk melarang penjualan gas 3 kg di level pengecer. Dan hal ini sangat disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam salah satu video yang berjudul "Murka, Wajah Merah Prabowo Emosi Sampai Meledak-ledak, Tak Ragu Sikap Pejabat Bandel." Dalam press release singkatnya, di sini Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakemeraka menghadiri resepsi hari lahir Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu tanggal 5 Februari 2024 malam. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga turut meramaikan acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo dengan wajah merah menegaskan tidak ragu menindak pejabat yang bandel sebab selama 100 hari pertama ini telah bersikap baik, dan mengingatkan Prabowo juga mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi apalagi asing. Ya teman-teman, biar lebih lengkap ya, mending kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Pak Prabowo ini tidak segan-segan untuk mencopot, untuk mereshuffle, bahkan memecat dengan tidak hormat, atau mungkin sampai Pak Prabowo sendiri yang bakal teman-teman ini menjebloskan para menteri-menterinya yang ketahuan korupsi ke sel tahanan. Yuk teman-teman, kita simak pidato selengkapnya dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kalau saya singkat-singkat aja ya? Kalian kan sudah bosan sambutan gitu. Betul. Hari ini saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Ya. Lampunya pun hijau. Ya. Untung saya pakai batik, ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan, ya saya nggak bisa. Di kabinet saya pun, Kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu menterinya. Wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU. Karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi
yang diajukan hebat, ya tidak bisa ditolak, ya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia. Ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan. Kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada satu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan
yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Mantap. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Mantap. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bakal membersihkan semua pejabat-pejabat, para menteri yang bandel, yang masih melakukan tindak pidana korupsi atau malah membuat aturan untuk menyengsarakan rakyat kecil. Teman-teman, kita tahu, kita insya Allah tidak salah memilih pemimpin. Pak Prabowo sudah sangat tepat kemarin membatalkan aturan Mas Bahlil, yaitu Menteri ESDM yang melarang pengecer untuk menjual gas 3 kg LPG subsidi. Dengan hal ini bisa meredam kemarahan atau ya ini ujuk rasa demo-demo di berbagai tempat yang menolak aturan atau kebijakan Bahlil Lahadalia. Teman-teman, kita tentu berharap Pak Prabowo bisa terus melakukan apa yang teman-teman kita tentu berharap Pak Prabowo bisa terus berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, tetap tegas sampai akhir masa jabatannya. Mungkin itu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.